Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan tugas dari Bapak dosen tentang desain pembelajaran PAI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fatkur Rahmat. Latar belakang yang menjadi sebuah pemikiran buat kami adalah tentang pendidikan itu. Masyarakat semakin sadar akan pendidikan menjadi unsur penting dalam bagian perjalanan manusia. Dalam mengetahui fungsi desain pembelajaran PAI, itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pendidikan merupakan bagian yang penting di mana pendidik dituntut untuk mampu mengelola, melahirkan situasi dan kondisi belajar bagi peserta didik untuk mencapai kemampuan yang tertentu sesuai yang diharapkan dari pembelajaran. Munculnya keinginan untuk terus mengembangkan pendidikan yang berkualitas memberi peranan penting bagi desain pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Rumusan masalah yang kami dapatkan, pertama, kita akan mengetahui pengertian dari desain pembelajaran. Kedua, fungsi desain pembelajaran PAI dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan yang akan kita capai yaitu pertama, memahami pengertian desain pembelajaran. Dua, mengetahui fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Tiga, mengetahui komponen yang utama dalam desain pembelajaran. Ada beberapa istilah menurut para pakar yang berkaitan dengan desain pembelajaran. Menurut Smith and Regent, desain pembelajaran merupakan prinsip-prinsip penerjemahan dari pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana-rencana untuk bahan-bahan dan aktivitas-aktivitas instruksional. Menurut Profesor Atswi Suparman, desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, semisal dari disiplin sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Singkat saja, fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan KBM sebagai acuan atau pedoman dalam pembelajaran menjadikan guru lebih siap dan percaya pede dalam menjalankan tugas belajar mengajar. Ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Fungsi menurut Mardia Hayati, urgensi dan peran desain pembelajaran dalam suksesnya proses pembelajaran antara lain agar belajar dapat bermakna dan efektif, agar tersedia atau termanfaatkan sumber belajar, agar dapat dikembangkan kesempatan atau pola belajar. Yang keempat, agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara kontinu. Menurut Morrison, Ross, and Kemp, tujuan dari desain pembelajaran itu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien dan mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran. Beberapa komponen dalam desain pembelajaran antara lain adanya tujuan pembelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pembelajaran, ada guru, metode ataupun pendekatan, situasi, dan evaluasi kemampuan belajar. Desain pembelajaran PAI merencana tindakan dalam proses pembelajaran yang terintegrasi meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian yang akan dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri peserta didik ke hal yang lebih baik yang dikehendaki. Perannya juga sama dalam pembelajaran PAI agar belajar lebih bermakna, lebih efektif, agar tersedia termanfaatkan sumber belajar,
agar dapat dikembangkan kesempatan pola belajar. Agar belajar dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan sesuai Permenak tahun 2 2008 bahwa kurikulum PA itu ya pertama Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan SKI. Kesimpulan, satu, desain pembelajaran merupakan rancangan atas proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar. Kemudian dua, fungsi desain pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar adalah sebagai acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, membuat guru lebih percaya diri dalam tugas belajar mengajar. Tiga, pembelajaran menggunakan sistem instruksional mengacu pada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantungan satu antara lainnya. Oke, mungkin itu sebagai saran. Setiap model desain pembelajaran memiliki karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya, melihat kondisi siswa, materi ajar, dan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga nanti akan mendapatkan sebuah indikator yang sesuai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Walafu minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.